kali fungsi distribusinya. Seperti apa fungsi distribusi dari suatu peubah acak? Ya. Jadi fungsi distribusinya ini kita akan bicarakan adalah fungsi distribusi kumulatifnya, penjumlahannya gitu ya, kumulatifnya, yaitu seperti ini. Ya. Jadi kalau ada fx ini, f besar x itu adalah peluang dari peubah acak, kan definisinya ini ya, katakanlah mulai dari min tak terhingga sampai dengan 0 ya. Ini adalah definisi dari peubah acak ya, xs ini tidak harus 0, ini x ya, bisa x ya. Kemudian kalau kita singkat peluangnya adalah ini. Sorry, ini X nih. Ini. Ya, seperti ini. Dia XS lebih kecil sama dengan X ya. Kemudian kita ringkas seperti ini nulisnya, dan kita lebih ringkas lagi seperti ini. Maka Fx inilah yang kita sebut dengan fungsi distribusi atau sebaran kumulatif atau cumulative distribution function, disingkat dengan CDF. Jadi definisi dari CDF itu apa? Yaitu yang didefinisikan sebagai berikut. Nanti ditulisnya bisa berupa, kalau lengkap itu F untuk peubah acak X untuk nilai X tertentu, peubah tertentu ya, sama dengan peluang dari peubah acak X, di mana X kapital ini lebih kecil sama dengan dari nilainya ya. Atau juga disingkat, peubah acaknya hilang ya, tidak ditulis, jadi Fx saja, dia sama dengan P peluang dari X peubah acaknya lebih kecil dari nilai tertentu. Inilah CDF. Nah, ini Anda lihat harus hati-hati karena dia lebih kecil sama dengan X, dia itu kumulatifnya. Ya, ini harus hati-hati ini. Ini kumulatifnya. Oke, seperti apa kita lihat. Ya. Dari hal yang sederhana dulu, yaitu percobaan pelantunan 2 keping koin. Ya. 2 keping koin. Ruang sampelnya apa? Kalau dia munculnya muka atau belakang, M atau B, jadi kemungkinannya apa? Mungkin muncul muka-muka MM, mungkin MB, mungkin BM, mungkin BB kan? Iya, Pak. Berapa peluang muncul MM deh dalam hal ini? 1/4. 1/4. Ya, menurut definisi frekuensi relatif kan? Itu. Ya. Sekarang kalau X-nya itu peubah acak, banyaknya sisi M yang muncul. Kita tidak perhatiannya tidak cuma pada MM atau BM atau MB atau BB saja, tapi banyaknya sisi muka yang muncul, sisi M yang muncul. Kalau melihat ruang sampelnya seperti ini, berapa saja banyaknya sisi muka, Re? Yang ini berapa? 2 ya. Ini 1, ini 0.
Ya kan gitu. Sehingga X MM ini dipetakan menurut aturan X, kebilangan realnya sama dengan 2 kan? Ya. Sedangkan XMB ini sama dengan XBM kan? Ya enggak? Iya. MB dan BM dipetakan pada bilangan real yaitu sama dengan 1. Iya. Sedangkan BB, ruang sampel BB ini anggota ruang sampel dipetakan dengan aturan banyaknya sisi M yang muncul ke 0 kan? Ya. Oke. Sekarang pertanyaannya, berarti berapa peluang jumlah sisi M-nya sama dengan 2, Dek? Satu per 4. Berapa P sama dengan X sama dengan 2? 1/4. PX sama dengan 2 berapa? 1/4. Berapa? 1/4 berapa? 1/4. Iya. 1/4. Ya. PX sama dengan 1 berapa? 1/2. Setengah. 1/4 tambah 1/4 kan? Ya. Ini tambah ini setengah. Oke. Nah, sekarang titik-titik yang harus Anda buat, berarti kan ini bilangan realnya itu 0, 1, 2 kan? Anda harus mulai dari 0 kan? Iya. Ya. Maka daerah yang harus Anda periksa itu mulai dari X lebih kecil dari 0. Berapa nilainya? Kemudian naik 1 kali. Bagaimana kalau X lebih besar sama dengan 1? Dari sini soalnya. Tapi masih lebih kecil dari 2. Ya. Kemudian bagaimana kalau X-nya lebih besar sama dengan 2? Ya, ini yang Anda periksa. Berapa besarnya peluang kalau X-nya sama dengan 0? Kalau X sama dengan 0, kejadiannya gimana, Be? X sama dengan 0. Lebih kecil dari 0. M-nya tidak mungkin. Tidak mungkin, kejadian mustahil, alias sama dengan gugus kosong. Gugus kosong peluangnya berapa? 0. 0. Ini. Ya. Sekarang, ini sorry, ini 0, 1, ya. Ini masih ada 1, lebih kecil dari 2, kemudian X lebih besar sama dengan 2. Jadi ada 4 daerah yang harus Anda periksa. Sekarang kalau untuk 0, 1, ya, lihat, ini adalah penjumlahan dari T lebih kecil sama dengan 0. Berarti untuk X lebih kecil dari 0-nya itu masuk gini. Ya, meskipun besarnya adalah 0. Ya. Kemudian Anda periksa untuk PX sama dengan 0. Peluang X sama dengan 0 berapa? Nah, Dek, berapa ini peluang X sama dengan 0? 1/4, Pak. 1/4. Ini kan sama dengan peluang BB kan? Iya. 1/4 ini. Ya. Jadi 0-nya masuk karena kumulatif ini nih. Kumulatifnya. Kemudian P0 ya masuk sini. P0-nya itu adalah 1/4. Ya kan ini. Jadi untuk X lebih besar sama 0, lebih kecil dari 1 itu adalah 0 ditambah 1/4 sama dengan 1/4. Ya. Jadi dalam menjawab ini kalau Anda disuruh membuat fungsi distribusi kumulatif, ini harus masuk tetap. Dan ini harus ditulis. Jangan langsung P0. Dan saya salahkan. Jadi sekarang untuk X
lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari 1 adalah 1/4. Oke, sekarang kita periksa untuk X lebih besar sama dengan 1, lebih kecil dari 2. Nah, ini lagi-lagi, ini kumulatifnya, Mas. Lebih kecil dari 0-nya masuk, sama dengan 0-nya masuk. Ya. Dan sama dengan 1-nya juga masuk. Ya, jadi kumulatifnya adalah 0 ditambah P0 ditambah P1, yaitu 0 tambah 1/4 tambah 2/4 sama dengan 3/4. Sekarang kalau untuk X lebih besar sama dengan 2 berapa jadinya, Dek? 1, Pak. 1, Pak. 1. Karena untuk X sama dengan 2-nya itu sendiri 1/4 kan? Kumulatifnya ini kan? 3/4 ditambah 1/4, jadi sama dengan 1. Ini. Iya kan? Iya. Oke. Sehingga dengan kata lain, fx-nya itu untuk daerah X lebih kecil dari 0 itu 0. Kemudian X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil dari 1, itu 1/4. 2 lebih kecil dari X. X lebih kecil dari 2 dan lebih besar dari 1-nya 3/4. Dan untuk X lebih besar sama dengan 2-nya itu adalah 1. Jadi fx-nya itu adalah ini. Ya. Jadi silakan Anda salin.